Ya kalau itunya diperbesar lagi ya udah mentok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suhendi Channel. Kali ini saya mendapatkan video kiriman atau testimoni lah ya dari salah satu subscriber atau salah satu pemirsa di channel ini yang mengaplikasikan pompa air tanpa listrik atau pompa hidram dan menerapkan di tempat beliau ya, dari Bapak Wisnu di Jawa Tengah. Bapak Wisnu, terima kasih atas video kirimannya. Semoga berbagi ilmunya Anda ini bisa menginspirasi buat banyak orang dan mudah-mudahan buat menjadi amal jariah buat Anda ya, dan buat kita semua yang menonton video ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar bisa berbagi ilmu yang ada ini. Awalnya beliau ini membuat pompa air tanpa listrik atau pompa hidram di rumah beliau. Jadi beliau menerapkan atau mengaplikasikan di rumah dulu sebelum di tempat yang beliau inginkan ya. Dan beliau coba membuat di rumahnya, dipraktekkan. Sama-sama kita lihat video kiriman dari beliau ini. Beliau uji coba menggunakan ini ya, bekas air teko air minum. Nah, dia alirkan pakai pipa dan kita lihat airnya memang seperti dorongannya kecil ya, kecil. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Untuk sumber air, harapannya untuk pompa hidram ini dibuat besar ya, besar sebesar mungkin. Ya, kalau di rumah sih minimal pakai bekas cat yang agak besar tuh, yang pakai pil gitu ya, apa istilahnya, satu pil gitu ya. Nah, pompa sumber airnya pakai yang seperti itu, jadi nanti dorongannya akan lebih kuat ke klep buangnya terutama ya. Jadi diharapkan seperti itu, jadi langsung Anda alirkan. Nah, seperti itu. Dan ini tidak masalah sih menggunakan bekas teko seperti ini, cuma memang dorongannya akan kecil dan terlihat seperti ini. Yang kedua, diharapkan jangan menggunakan L atau tekukan di pas pompa hidramnya, jadi dibuat lurus saja, lurus. Jadi nanti dorongannya akan lebih kuat, jadi tidak ada hambatan lagi ya. Itu sih mungkin untuk uji coba pertama di rumahnya. Dan setelah itu beliau dari sini konsultasi kepada saya. Dan satu, PR-nya jangan dibuat L. Kedua, jangan menggunakan sumber air yang kecil ya, seperti teko tadi itu saya bilang. Oke, setelah itu beliau coba aplikasi ke tempat yang beliau harapkan, yaitu di seperti sungai gitulah ya, seperti sungai. Semuanya sudah dipersiapkan dan kita lihat sama-sama videonya yang di lapangan atau di sungainya ya. Nah, ini videonya. Beliau menggunakan pipa juga dari sumber air. Kemudian dia alirkan ke pompa yang tadi diuji coba di rumah. Beliau uji coba seperti ini. Nah, ini, dan beliau lihat padahal inputnya udah kasih pipa 2 in atau 3 in ya ke pompa hidram dia. Jadi beliau melihat bahwa ini kok masih kecil gitu hasilnya, masih dorongannya seperti masih kecil. Saya lihat, coba tunjukkan ke saya sumber airnya, dan kita sama-sama lihat ini naik airnya warnanya masih kecil juga. Makanya dia tanyakan kenapa kok masih kecil aja naiknya. Nah, pas kita lihat sama-sama sumber airnya, ini kita lihat airnya masih terlihat kecil banget ya dorongannya. Jadi lihat dari dekat videonya di bagian klepnya, dan ini tabungnya coba dicopot, dan kita lihat airnya sangat kecil banget dorongannya. Nah, ini saya indikasikan sepertinya sumber airnya bermasalah gitu ya. Makanya coba lihat sumber airnya, kita lihat sama-sama sumber airnya ini seperti ini. Nah, ini sumber airnya. Nah, ini kesalahannya adalah sumber air atau pipanya itu diletakkan di bagian ujung atas ya, atas dari sumber air gitu. Jadi
itu membuat dorongan airnya itu kecil gitu ke klepnya. Jadi saya sarankan untuk merubah nih sumber airnya di bagian dasar dari kolam atau sumber air itu. Jadi dorongannya ke pompa hidran akan lebih besar gitu. Beliau menerapkan yang sesuai dengan yang saya rekomendasikan ke beliau, yaitu merubah sumber airnya di bagian dasar gitu ya. Kita lihat videonya seperti ini. Di bagian dasar ini dia ambilkan untuk sumber airnya, kemudian disalurkan ke bawah. Kita lihat di bawah ini seperti apa ya, di klepnya itu kita lihat. Nah, klepnya itu lebih tekanannya lebih kencang dan lebih cepat ya untuk bergeraknya. Jadi ini salah satu efek dari dirubahnya sumber airnya di bagian dasar dari kolam atau dari genangan yang kita buat gitu ya. Jadi bukan genangan sih, dari sumber air yang dibuat seperti kolam gitulah ya. Jadi sumber airnya itu bisa mengumpul di situ, memberi tekanan lebih ke pompa hidrannya gitu ya. Karena rangkaiannya sehingga air naik ini memang belum terlalu besar naiknya, karena memang beliau ini membuat pompa hidrannya ini ukurannya itu 3/4, jadi dia naiknya memang akan lebih kecil gitu ya. Jadi buat Anda kalau mau buat naik agak tinggi dan berharap bisa naik besar, buat pompanya dengan badan pompa yang lebih besar, misalkan 3 in naik 1 in atau setengah in gitu, nanti air yang naik akan lebih besar dan jangkauannya itu akan lebih tinggi gitu ya. Nah, ini videonya kita lihat sekali lagi, mungkin bisa kita lihat sumber airnya posisinya ada di dasar ya, diletakkan di dasar, kemudian disalurkan dengan pipa ya minimal 2 batang gitu ya, 8 meter atau cukup bisa 12 meter, jadi tekanannya bisa lebih kencang, jadi bisa naik gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan dibuat lebih besar mungkin bisa ya. Oke, itu video kiriman dari Bapak Wisnu ya, Bapak Wisnu dari Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih atas videonya Bapak Wisnu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menginspirasi yang lain, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah buat Anda, bagi yang menonton, dan terinspirasi untuk mengikuti jejak Anda dan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa di video yang lain ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.